Selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 7. Tetap semangat dalam pembelajaran kita supaya kalian semakin maju dalam pembelajaranmu. Anak-anak ibu, kalian sudah baru saja menerima laporan bulanan. Maka untuk itu kalian lebih semangat lagi belajar ya nak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih sekitar pencemaran lingkungan. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai pencemaran air dan pencemaran tanah. Hari ini kita akan mulai mengenai pencemaran udara. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui faktor penyebab pencemaran udara. Yang kedua, siswa dapat memahami dampak pencemaran udara. Dan yang ketiga adalah siswa dapat memahami cara penanggulangan pencemaran udara. Nah, kita lanjutkan. Kalian simak video ini dengan baik-baik ya nak. Kita lihat dulu pencemaran udara. Nah, sebelum kita ke sana, kita melihat dulu apa itu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi udara yang mengandung senyawa-senyawa kimia maupun biologi dalam jumlah yang banyak yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Nah, coba kalian lihat ilustrasinya. Udara itu sedang tercemar oleh limbah pabrik, asap kendaraan bermotor, ya, dan lain sebagainya. Sehingga udara itu menjadi kotor, mengandung senyawa-senyawa kimia yang berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup. Itulah yang disebut dengan pencemaran udara. Nah, sekarang mari kita lihat dulu pencemaran udara itu ada dua macam, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya, peningkatan CO2 yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran manusia. Dan yang kedua, pencemaran sekunder. Apa-apa sajakah yang menjadi pencemaran CO2 adalah bakar sampah, kendaraan bermotor, asap pabrik. Nah, itulah pencemaran udara primer. Karena dia langsung akibat dari tingkah laku atau aktivitas manusia yang menyebabkan peningkatan CO2. Yang kedua adalah pencemaran sekunder, yaitu pencemaran udara sekunder ini terjadi akibat reaksi kimia dari partikel-partikel polutan yang terjadi di atmosfer. Nah, contohnya seperti tadi, karena peningkatan CO2 itu akan mengakibatkan penumpukan atau peningkatan gas rumah kaca. Nah, yang akan membuat suhu udara semakin panas, ya. Itulah dampak dari pencemaran udara. Jadi dampak inilah yang menyebabkan pencemaran sekunder, ya. Nah, itulah pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pencemaran udara itu disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Pencemaran udara disebabkan oleh faktor dibagi menjadi dua, akibat aktivitas alam dan akibat aktivitas manusia. Nah, aktivitas alam contohnya abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi, ya. Itu akan menghasilkan asap abu vulkanik, ya. Seperti di daerah kita sering mengalami juga banyak abu ketika Gunung Sebayak sedang menyemburkan asap atau debu. Nah, yang kedua adalah aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini misalnya asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain, pembakaran hutan, pembakaran sampah, dan lain sebagainya. Nah, bagaimanakah dampak pencemaran udara?
Yang pertama adalah kualitas udara yang menurun akibat pencemaran ini dapat menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit pernapasan, ya. Contohnya seperti batuk, sesak napas, ispa, ya, itulah sebab pencemaran udara. Itu sangat berbahaya bagi manusia. Nah, dampak pencemaran udara itu yang kedua adalah letusan gunung berapi yang menimbulkan abu vulkanik dan asap pabrik juga membuat udara tercemar dan mengakibatkan hujan asam. Hujan asam ini mengandung sulfur yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, ini di Indonesia memang sangat jarang, tetapi di luar negeri sudah sering terjadi. Ya, coba perhatikan ilustrasi ini, ya. Ketika erupsi gunung berapi yang akan mengeluarkan senyawa-senyawa kimia, ya, itu bisa mengakibatkan mengganggu, menyebabkan banyaknya sulfur. Sulfur ini akan naik ke atmosfer dan bergabung dengan H2O. Itulah yang menyebabkan asam sulfat H2SO4. Nah, jadi ketika terbawa oleh udara, asap itu di awan itu dia akan bereaksi dengan uap air, ya. Nah, awan yang mengandung sulfur tadi akan turun menjadi hujan. Itulah yang disebut dengan hujan asam. Nah, jadi hujan asam ini menyebabkan tumbuh-tumbuhan bisa rusak, biota air bisa mati, dan lain sebagainya, ya. Itulah hujan asam, ya. Dampak daripada hujan asam. Ini sangat berpengaruh buruk pada tanaman, ya. Dapat mati tanaman disebabkan oleh hujan asam. Yang berikut adalah yang ketiga, timbulnya efek rumah kaca yang meningkatkan suhu bumi karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Nah, ini bisa kalian lihat ilustrasi pada gambar ini, ya. Nah, ketika sinar matahari sampai di bumi, sinar matahari itu sampai ke bumi, diserap oleh bumi dan disimpan di dalam dunia ini untuk menghangatkan bumi. Tetapi panas itu tidak semua terpakai, sebagian dilepaskan kembali ke atmosfer. Nah, seharusnya yang dikeluarkan kembali itu harus lumayan banyak. Dan yang disimpan itu hanya sedikit, ya. Namun ketika terjadi polusi udara di mana gas rumah kaca ini meningkat, itulah yang terjadilah penebalan di atmosfer sehingga ketika panas itu yang berjumlah banyak itu dikeluarkan, panas itu terperangkap, ya, karena tadi lapisan atmosfernya sudah menjadi tebal. Kenapa? Karena panasnya terperangkap di dalam. Sehingga itulah yang menyebabkan bumi semakin panas. Itulah yang disebut dengan efek rumah kaca. Ya, kenapa disebut efek rumah kaca? Karena dia sifatnya seperti rumah kaca. Sifatnya adalah dia dapat menerima panas dan meneruskan panas itu. Tetapi ketika panas itu masuk ke dalam rumah kaca itu, dia masuk tapi sulit dia untuk keluar. Nah, jadi dia akan tersimpan situ. Begitu dia akan sulit keluar. Jadi bumi sehingga menjadi panas. Nah, jadi terperangkaplah panas itu di bumi itu karena apa? Karena lapisan atmosfer tadi sudah semakin tebal. Nah, kenapa? Karena tersimpan panasnya sehingga bumi ini makin lama semakin panas. Nah, itulah yang disebut dengan pemanasan global, ya. Nah, yang berikutnya adalah
dampak yang keempat yaitu penggunaan produk pendingin ruangan yang mengandung CFC seperti freezer dan AC yang dapat merusak lapisan ozon. Ya. Nah, kenapa? Coba perhatikan. Lapisan ozon itu berfungsi untuk menyeleksi sinar matahari yang dapat masuk ke bumi. Jadi hanya sinar-sinar matahari yang baik yang bisa sampai di bumi. Nah, itulah yang diteruskan oleh lapisan ozon tadi. Sedangkan sinar matahari yang berbahaya biasanya akan ditangkal atau tidak diperbolehkan masuk ke bumi oleh si ozon ini. Jadi si ozon ini sebenarnya adalah pelindung. Nah, sedangkan produk-produk seperti AC, freezer yang ada pada kulkas, dia mengandung senyawa CFC yang dapat merusak lapisan ozon, sehingga apabila lapisan ozon kita telah rusak, maka otomatis sinar matahari itu lebih mudah sampai ke bumi ini, ke permukaan bumi ini. Ya, baik itu yang baik maupun yang berbahaya bagi manusia. Sehingga itu sangat berbahaya bagi manusia. Nah, itu adalah dampak pencemaran udara yang keempat. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara penanggulangan pencemaran udara ini, ya. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, ya. Kenapa? Supaya jangan banyak asap daripada kendaraan bermotor. Supaya jangan terlalu banyak polusi udara. Karena asap kendaraan bermotor adalah asap yang merusak lapisan ozon. Yang kedua adalah hemat energi. Nah, kenapa? Karena pembakaran energi yang berlebihan akan menyebabkan sisa-sisa yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Yang ketiga adalah menanam pohon. Apa hubungannya menanam pohon dengan mencegah pencemaran udara? Karena apa? Pohon itu dia akan menyerap senyawa karbon dioksida yang ada di alam ini dan mengubahnya menjadi oksigen. Nah, siapa yang membutuhkan oksigen? Ini manusia dan hewan-hewan lain. Maka dengan demikian pohon-pohon ini akan menyerap karbon dioksida ini dan akan merubahnya menjadi oksigen. Jadi itulah makanya kita perlu menanam banyak pohon. Jadi dengan menanam banyak pohon kita akan mencegah polusi udara. Nah, yang berikut adalah meningkatkan kesadaran. Ya, setiap kita harus memiliki kesadaran untuk menjaga pencemaran udara. Nah, bagaimana caranya? Kita harus hemat energi, menanam pohon, dan lain sebagainya. Nah, itulah pelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak ibu, sekian dan terima kasih pembelajaran kita untuk hari ini. Siapkan pelajaran ini, catat di buku catatan kamu, dan tolong kalian baca berulang-ulang supaya lebih mengerti. Sekian dan terima kasih. Salam.